Tidak mudah tentunya bagi pasangan ini untuk mewujudkan impian cinta mereka sebelum akhirnya menikah Kamis kemarin. Pasalnya pasangan ini sebelumnya harus menjalani kasih dengan perbedaan keyakinan. Tapi ketika Mulyadi memutuskan untuk menjadi seorang mualaf, maka Winda tak kuasa menahan harunya. Wajar jika mereka masih merasa tak percaya ketika kini telah resmi menjadi suami istri. Menikahnya juga direstui gitu. Kayaknya sesuatu gitu ya. Ya sesuatu yang Entah ini benar-benar curahan hati Raffi Ahmad soal kisah asmaranya yang sudah tak lagi sejalan dengan sang mantan kekasih yang bisa jadi adalah sosok Yuni Syara atau hanya sebuah kebetulan semata. Yang pasti ada makna yang begitu dalam yang ingin Raffi suarakan dalam lagu perihal asmara dan urusan hatinya. Udah deh lu sama cowok itu sekarang lu masih sama dia tapi suatu saat nanti lu akan kembali lagi sama gue. Udah ya. Suatu sih, jadi suatu saat nanti lu akan mohon gue kembali meskipun lu sekarang sama dia. Gitu, itu yang judulnya nanti. Enggak. Ada satu lagi yang satu wajah berjuta ingatan. Jadi wajah cewek itu tuh berjuta ingatan di kepala gue. Ingat terus sampai bego. Kehidupan Raffi Ahmad memang lekat dengan sejumlah wanita. Walau ia bergelimang harta, tapi pada kenyataannya Raffi masih tak bisa beranjak jauh dari persoalan cinta dan asmara. Bahkan dari lagu terdahulu, Raffi masih mengisahkan tentang kisah cinta dua anak manusia. Lantas mengapa Raffi harus menyuarakan isi hatinya lewat sebuah lagu? Tidakkah ia takut jika semua orang tahu apa yang tengah ia rasakan? Entahlah, yang pasti Raffi begitu yakin dan percaya diri jika hal ini akan tersampaikan pada sang kekasih hati. Kemarin udah keluar single judulnya Bukan Ramah Cinta. Jadi cerita tentang ya misalnya pasangan yang memang bukan ramah dan cinta. Kalau ramah cinta kan mereka saling mencintai, bisa saling bersama. Kalau ini bukan ramah cinta tuh bisa saling menyakiti, ngebuang waktu. Udah deh, kita mendingan pisah aja. Meninggalkan kisah Raffi Ahmad, cerita cinta lainnya hadir dari Winda Fiska. Tapi bedanya penyanyi satu ini berhasil mewujudkan impian cintanya bersama pujaan hati. Dan Kamis kemarin, pasangan ini resmi menjadi suami istri. Lalu seperti apa prosesi akad nikah Winda dan sang suami yang dibalut dengan kebahagiaan? Temukan sesaat lagi hanya di Celeb on Cam. Satu tahun 8 bulan merajut kasih, pasangan Winda Fiska dan Mulyadi Tan meresmikan hubungan mereka dalam janji suci pernikahan. Bertempat di salah satu gedung di kawasan Tamrin, Jakarta Pusat, pasangan ini menggelar hajatan mereka. Tapi sayangnya di momen bahagia itu ayah Winda tak bisa menjadi wali nikah lantaran kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan. Dan alhasil sebagai wali, Winda menyerahkan kepada sang paman. Maka seperti inilah penyatuan hati Winda dan Mulyadi Tan Kamis kemarin. Saudara Mulyadi Tan bin Suyanto, saya nikahkan keponakan saya yang bernama Winda Fiskaria binti Untung Sunario kepada engkau dengan mas kawinnya berupa satu set perhiasan dibayar tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Winda Fiskaria binti Untung Sunario dengan mas kawinnya tersebut tunai. Yang kita sambut kehadirannya dan dipersilakan untuk menempati kursi di sebelah kiri dari mempel. Ya, dipersilakan fotografer untuk mengatur dan mengabadikannya. Dan kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada para wartawan, baik dari media cetak dan media elektronik yang telah meliput acara prosesi akad nikah pada kesempatan siang hari ini.
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Dan alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemasangan cincin yang kita saksikan semoga melingkar tiada putus. Dan begitulah cinta mereka. Semoga rukun untuk selama-lamanya. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Doakan kami agar selalu rukun untuk selama-lamanya. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Tidak mudah tentunya bagi pasangan ini untuk mewujudkan impian cinta mereka sebelum akhirnya menikah Kamis kemarin. Pasalnya pasangan ini sebelumnya harus menjalani kasih dengan perbedaan keyakinan. Tapi ketika Mulyadi memutuskan untuk menjadi seorang mu'alaf, maka Winda tak kuasa menahan harunya. Wajar jika mereka masih merasa tak percaya ketika kini telah resmi menjadi suami istri. Menikahnya juga direstui gitu. Kayaknya sesuatu gitu. ya sesuatu yang apa ya, meaning kalau buat aku gitu. Jadi terus ya nggak ada kendala kecil ada tapi nggak terlalu besar gitu. Terus kayaknya kalau bagi aku sendiri kayak apa ya, blessed banget gitu, diberkati banget gitu. Tiba-tiba kan segala sesuatu itu terjadi pasti karena ada kehendak dari Tuhan gitu. Yang jelas hari ini kan pasti hari besar, salah satu hari besar buat kita berdua. Terus momennya, terus suasananya, persiapannya, belum capek-capeknya segala macam, semuanya tuh mendukung gitu. Jadi hari ini tuh kayaknya apa ya, feelingnya campur aduk. Senangnya terlalu senang gitu, tapi terus ngelihat mama, terus jadi rewind ke apa ya, iya gue sekarang udah nikah gitu, udah, aduh gue jadi mau nangis lagi. Di hari yang sama dengan hari akad nikah mereka, Winda Fiska dan Mulyadi Tan menggelar resepsi pernikahan di malam harinya. Dengan mengusung konsep internasional, inilah perhelatan Cinta Winda. Tujuannya adalah untuk mereka saling melengkapi, saling mengisi kekosongan-kekosongan yang ada. Untuk apabila mereka Iya, buat Winda sama Ahi, congratulations, selamat menempuh hidup baru. Mudah-mudahan bisa menjadi keluarga yang sakinah mawadah warohmah, langgeng, dan bisa berkumpul lagi di jannahnya insya Allah. Cepat-cepat dapat ngomongan. Selamat untuk Winda, semoga bahagia lahir batin, dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan apapun masalah yang nanti akan dihadapi ke depan, dua-duanya bisa tetap bergandengan untuk menghadapi semua masalahnya. Berbeda kisah dari Winda dan Mulyadi, pedangdut Janeta Janet harus berkalang duka saat ia harus terbaring tak berdaya dikarenakan sakit yang menderanya. Padatnya jadwal manggung dan kurangnya istirahat akhirnya membuat kondisi kesehatan Janeta menjadi drop. Lantas seperti apa kondisi kesehatan Janeta Janet saat ini? Benarkah jika sakitnya ia saat ini mau tak mau membuat ia harus absen dari sejumlah kegiatan? Pulang dari off-airan Purwokerto kan, memang off-air itu kan kita harus benar all out ya, energinya harus 2 kali kan, mesti teriak-teriak di situ udah tenggorokan udah sakit banget, tapi nggak, kita mungkin cuma serak doang gitu, dipaksain buat nyanyi terus joget-joget segala macam, badan udah drop banget itu kan, memang karena jadwal yang cukup lumayan padat gitu kan, Janet juga ngerasa Janet masih kuat gitu. Jadi aku paksain pas pulang dari situ, badan kok kayak apa ya, pandangan udah nggak jelas karena udah lihat orang-orang nggak jelas gitu. Besoknya udah ada jadwal lagi, jadi istirahat cuma 4 jam, bangun lagi, lanjut on air di radio gitu. Walaupun itu aku udah nggak ada suaranya, cuma karena udah janji kan nggak enak pas tanggal Sumpah Pemuda juga kan, udah Janet paksain buat bisa on air gitu. Walaupun tuh tenggorokan dalam keadaan udah sakit banget gitu. Aku syuting, kemudian manajer aku ngambil hasil lab. Situ aku kaget juga gitu pas dilihat, nih HB kamu 10 katanya gitu. HB-nya 10, tekanan darahnya 90/60 katanya gitu. Itu yang benar-benar Janet
ini dokter anjurkan sekarang harus hari ini juga kamu harus dirawat. Beda banget. Biasanya semangatnya semangat 45. Kayak pejuang kemerdekaan. Sekarang tepar seperti ini. Jadi terharu saya. Mengejar sebuah kesuksesan memang tidak ada salahnya, tapi ketika hal itu dilakukan tanpa pertimbangan yang matang, maka akan ada sebuah rintangan yang siap menghadang. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita di Seleb On Cam hari ini. Dan jangan lupa saksikan terus Seleb On Cam setiap hari Senin sampai Jumat mulai pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Tentunya hanya di Global TV yang semakin seru. Terima kasih dan sampai jumpa.